Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini untuk memuji memuliakan Engkau, di mana kami masih merasakan kasih setia-Mu, merasakan berkat-Mu. Saat ini Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur kami, dan Tuhan berikan kepada kami satu hari yang baru, yang tentunya Tuhan hari yang penuh pengharapan bagi kami. Ya Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya dengan firman-Mu kami akan bisa beraktivitas, kami akan kuat dalam aktivitas kami, serta kami akan lebih mengenal apa kesukaan-kesukaan Tuhan dari hidup kami. Untuk itu Bapa, ajar kami untuk mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 47. Daniel pasal 2 ayat 47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab Engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saya ulangi, bacakan untuk kita semua. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab Engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ada dua hal yang bisa kita lihat dari nats ini, yaitu yang pertama mengenai Nebukadnezar, di mana Nebukadnezar telah bermimpi, memimpikan sebuah patung yang kokoh, patung yang tinggi, dan patung itu dia lihat kepalanya emas, lengan dan dadanya dari perak, perutnya dari perunggu, kakinya dari besi, dan jari-jarinya dari tanah liat. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapapun di kalangan bangsa pada saat itu tidak dapat mengartikan mimpi tersebut. Baik ahli nujum, baik orang yang berilmu, baik orang-orang pintar pada saat itu tidak ada yang bisa mengartikan apa arti mimpi yang dimimpikan oleh Daniel dan Nebukadnezar. Tetapi Daniel tampil dan dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta hikmah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pengertian, mengungkapkan rahasia di balik dari mimpi Nebukadnezar itu, dan dia mengutarakan rahasia itu, rahasia yang dia sudah terima dari Tuhan, dan dia sampaikan kepada Nebukadnezar. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang menjadi jawaban dari mimpi Nebukadnezar itu kita bisa baca di ayat 24 sampai ayat 45. Tetapi yang harus kita lihat, yang penting kita lihat dari nas ini adalah bagaimana Nebukadnezar, reaksi Nebukadnezar setelah Daniel menyingkapkan rahasia-rahasia di balik dari mimpi yang ia dapatkan. Tentu kita melihat responnya, bagaimana dia kembali percaya kepada Allah, bagaimana dia memuji Allah,
bagaimana dia mengucapkan terima kasih kepada Allah, dan bagaimana dia mau menyembah Allah melalui Daniel. Itu yang kita lihat yang pertama. Dia mau kembali kepada Allah. Dia mau bersaksi bahwa Allahnya Daniel itu adalah Allah yang luar biasa. Allahnya Daniel itu adalah Allah yang perkasa, Allah dari segala raja yang ada pada saat itu. Dia mengaku bahwa Allah Daniel itu adalah Allah yang sangat dahsyat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat dari Daniel, bagaimana Daniel tidak memakai kesempatan. Bagaimana Daniel tidak menerima pujian itu hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Daniel mengarahkan bahwa yang layak dipuji adalah Tuhan. Yang layak disembah Nebukadnezar adalah Tuhan. Karena hikmah yang diberikan oleh Daniel kepada Nebukadnezar itu adalah dari Tuhan, dari Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, dia tidak memakai kesempatan itu. Dia tidak memakai kesempatan itu supaya dia dianggap Allah, dia dianggap orang hebat, dia diberikan apapun permintaannya, bahkan kekuasaan untuk menguasai Babel, dia diberikan. Dia diberikan makanan dan minuman, tetapi kita lihat dia menjaga kekudusan sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka sifat itu yang harus kita ambil dari nas ini. Yang pertama yaitu mengenai Nebukadnezar, bagaimana dia mengakui Tuhan setelah rahasia dari mimpinya diungkapkan oleh Tuhan melalui Daniel. Dan yang kedua adalah dari sifat Daniel, bagaimana dia tidak memanfaatkan situasi supaya dia menjadi Allah yang dianggap oleh banyak orang termasuk Nebukadnezar. Tetapi kemuliaan yang dia dapatkan, penyembahan yang dia dapatkan, bahkan kebahagiaan yang diberikan oleh Nebukadnezar kepada Daniel itu dia serahkan kepada Tuhan. Artinya dia mengatakan kepada Daniel bahwa Tuhan, kepada Nebukadnezar, bahwa Tuhanlah yang layak disembah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang kita orang Kristen pada saat ini bisa berlaku tidak seperti Daniel, yang artinya hidup bina mula sangat dipuji kita, mana kok pinggol lah nena. Artinya bagaimana kita ketika dipuji, bagaimana ketika kita dinilai bagus, dinilai baik itu, terus kita merasa angkuh, ada perasaan kita hebat sendiri, ada perasaan kita bahwa kita bisa seperti ini karena memang dari jati diri kita sendiri, bukan karena Allah memberikan kesempatan. Bisa juga Bapak Ibu Saudara-saudari, dari sikap Nebukadnezar, bisa juga pada saat ini kita melihat ada banyak yang bertentangan dengan sikap itu. Mimpi atau masalah atau rintangan yang sudah dijawab oleh Tuhan, yang sudah dibantu oleh Tuhan, tetapi kita malah salah memandang, salah melihat, salah memaknai, yang artinya kita bisa berpikir bahwa ada kekuatan lain yang lebih kuat dari Allah, sehingga kita tidak jarang mengagung-agungkan orang, tidak jarang mengagung-agungkan seseorang itu, tidak jarang menjadikan seseorang itu lebih daripada Allah kita. Itu hal sifat duniawi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi saat ini kita diingatkan melalui dua sifat itu, kita harus memiliki sebagai orang Kristen, yakni percaya bahwa penyelesaian dari setiap kesulitan yang kita hadapi, penyelesaian dari setiap perkara yang kita hadapi, bahkan jawaban-jawaban dari doa kita, jawaban-jawaban dari pergumulan kita, itu adalah murni pemberian Allah. Dan ketika itu diberikan melalui seseorang, ketika itu diberikan melalui kita, kita menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Kita menyambungkan berkat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita membantu orang lain, kita menyelamatkan orang lain, kita menjawab mimpi orang lain. Maka janganlah ambil kesempatan itu menjadi sebuah keagungan bagi dirimu, tetapi ingatlah Allah, arahkanlah
mereka kepada Allah, supaya mereka sama seperti dengan kita percaya kepada Allah. Melalui das ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan juga ketika kita memiliki kesulitan, ketika kita memiliki beban pikiran, atau ketika hati kita bimbang, atau ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati yang belum terjawab, seperti Daniel lah kita. Tirulah Daniel yang meminta jawaban kepada Tuhan, yang meminta petunjuk kepada Tuhan, yang meminta kekuatan kepada Tuhan untuk menyingkapkan apa arti dari mimpi Nebukadnezar. Artinya dia bertanya kepada Tuhan, persoalan yang dia hadapi dia tanyakan kepada Tuhan. Demikian juga kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudari seperti Daniel yang selalu bersedia bertanya, meminta, bahkan menyerahkan semua persoalan hidup yang kita miliki kepada Tuhan. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk berlaku seperti yang Engkau inginkan. Tuhan, mampukan kami untuk seperti Daniel yang tidak memakai kesempatan untuk mengharumkan namanya, tetapi dia ingat bahwa Tuhanlah yang memberi kuasa, yang memberi kebijaksanaan kepada dia, sehingga hanya nama-Mu lah yang layak untuk dipuji. Dan karena itu Nebukadnezar percaya kepada-Mu dan membuka hati dan pikirannya untuk mengikut Engkau. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa, berkatilah kami seluruhnya jemaat-Mu yang ada di dunia ini. Dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini, kiranya Tuhan mampukan kami, berkati kami, terlebih untuk memulai aktivitas di satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, bimbing kami, bimbing perjalanan kami, berikan roh kebijaksanaan, hikmah kebijaksanaan, supaya kami dapat berlaku seperti yang Tuhan inginkan, supaya kami lebih mengenal apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang tebusan, sebagai orang-orang yang Tuhan selamatkan dari dosa dan kematian. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan semua jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan jawab segala pergumulan dari jemaat-Mu. Hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.